Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya sehat, rahayu, sejahtera, tidak kekurangan apapun. Mudah-mudahan rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara di sini, juga keluarganya, istrinya, anaknya, dan sebagainya, semoga sehat selalu. Ini adalah sesi terakhir dari 7 rangkaian live. Saya pernah kemarin cerita bahwa sebetulnya saya tidak begitu tertarik membuka sesi-sesi live ini, tapi entah kenapa 7 hari yang lalu saya seperti ada yang mendorong. Dan sebetulnya juga ini adalah lebih kepada sharing yang saya agak sulit untuk tulis di Facebook, karena di Facebook kan terbatas cuman tulisan. Kalau di sini kan lebih jelas ya, ada caption, lalu tatap muka dan sebagainya. Jadi sharing ini kebanyakan adalah sharing-sharing yang tidak pernah saya tulis sebetulnya di Facebook, karena hal-hal seperti ini kita harus berusaha untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan. Kalau salah dan keliru, dampaknya juga tentunya tidak baik ya, hal-hal seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan sharing ini seakurat mungkin, semampu saya, dan mungkin banyak dari apa yang saya sharing di sini juga tidak mudah ditemukan di Google atau dimanapun, karena ini lebih kepada pengalaman mental, spiritual, pribadi. Selamat malam juga Mas Herman dan sebagainya, Mbak Sailaniza. Saya bacanya agak sulit. Dipanggilnya apa sih Mbak Sailaniza ini? Selamat malam Cilinawati. Kok saya jadi pengen ngerokok lagi? Harusnya boleh, nggak apa-apa lah, ngerokok lagi ya sambil mulai. Kita akan mulai prinsip-prinsip dari meditasi dan prinsip-prinsip dari sastra genre. Mengapa saya tidak kasih judul meditasi dan sastra genre? Karena meditasi ini definisinya luas. Jadi saya tidak memberi definisi yang absolut. Setiap orang punya cara, prinsip, pendirian, keyakinan, dasar yang berbeda dari cara melakukan meditasi. Demikian juga dengan sastra genre. Saya tidak memberi judul bahwa tema kali ini tentang sastra genre, tapi prinsip-prinsip tentang sastra genre. Karena kalau kita berbicara tentang sastra genre, itu adalah ilmu turun-temurun yang sangat bukan sekedar luhur, tapi yang luhung. Kalau luhur itu ada batasnya, tapi kalau luhung itu lebih ke uwung-uwung, infinite, tidak terbatas. Nah, untuk bisa belajar konten atau esensi dari sastra genre, itu tidak bisa hanya beberapa sesi, tidak bisa satu buku. Itu kita harus betul-betul belajar dari yang punya hak untuk menerima ilmu ini. Kalau di banyak kepercayaan, itu istilahnya harus, ini hanya istilah, kedah diijasahan, harus ada sertifikat, harus ada ijazah, tapi bukan sertifikat seperti official dari pemerintah, bukan. Tapi secara spiritual ada semacam ritual untuk istilahnya, yaitu istilahnya adalah ijazah. Tapi kalau sekedar prinsip-prinsipnya bisa kita bagi. Nah, sebelum mulai saya mau cerita sedikit. Dulu kami pergi ke ke Mojokerto. Di sana
ada keluarga dari turunan Raja Majapahit di sana. Lalu kemudian di tempat ini banyak kitab-kitab, ada kitab Kertagama dan sebagainya. Lalu tuan rumah bercerita kepada saya tentang kitab-kitab itu dan sebagainya. Lalu ketika ditanya, dari semua kitab ini yang paling canggih lah ya, paling mutakhir atau paling penting atau paling esensial itu apa? Beliau jawab adalah kitab Sastra Jendra. Nah, jadi apa itu Sastra Jendra? Mari kita mulai membahas tentang prinsip-prinsipnya. Saya pengen ngerokok tapi nggak bisa sambil ngomong, gimana ya? Udahlah, ngomong lah, nanti lagi ngerokok mah ya. Nah, meditasi dulu. Tentang meditasi. Meditasi itu saya coba akar katanya apa itu meditasi, tapi tidak ada yang memuaskan. Namun intinya dari meditasi ini bahasa Eropa ya, ini mencoba untuk mendekatkan diri, untuk istilahnya menyatu dengan Sang Pencipta. Namun asal kata yang lebih tua lagi adalah sebetulnya samadhi, kemudian disebut dengan semedi gitu ya. Nah, ada beberapa yang mengartikan meditasi itu satu sebagai mengolah nafas, yang kedua ada juga yang hanya sekedar mengamati nafas katanya, yang ketiga kemudian agak bingung apakah kita harus sambil berdoa dan beragam. Yang pertama, apakah meditasi itu sekedar mengamati nafas atau mengolah nafas? Kalau mengolah nafas itu justru kan akan lebih baik jika disertai gerak, seperti gerak yang diajarkan pada bela diri dan sebagainya. Sedangkan kan biasanya meditasi itu diam ya. Jadi apabila dijawab apakah meditasi itu mengolah nafas, sebetulnya mengolah nafas itu ada memerlukan requirement yang lebih, yaitu gerak. Yang kedua adalah apakah meditasi itu mengamati nafas. Mengamati nafas tujuannya adalah mengheningkan cipta. Nah, mengheningkan cipta ini bagaimana? Cipta ini kan wilayahnya adalah seperti yang sudah dibahas kemarin. Cipta ini wilayahnya kepala. Kepala ini cipta atau sirat atau sirah. Sirah itu bahasa Jawa Baratnya dari kepala atau hulu. Nah, fungsi cipta adalah memproduksi. Memproduksi apa? Memproduksi ide, memproduksi opini, memproduksi gagasan, memproduksi rencana, memproduksi analisa, memproduksi evaluasi. Kepala ini adalah untuk memproduksi, seperti mesin. Jika terlalu lama mesin ini berproduksi, maka mesin bisa hang, bisa panas dan sebagainya. Oleh karena itu, ada satu momen kita memerlukan untuk suatu waktu mengheningkan cipta ini supaya jangan mencipta terus sampai capek gitu. Seperti kalau dalam istilah itu katanya seperti wild monkey, pikiran itu terus kemana-mana. Nah, ada periode atau momen sebaiknya kita mencoba untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini zaman dulu apabila di sekolah dulu itu ada sesi sebelum belajar, sebelum upacara, itu mengheningkan cipta ya. Lalu juga ada salah kaprah. Ketika sesi mengheningkan cipta, yang kita lakukan adalah berdoa. Berdoa itu memproduksi sesuatu, menciptakan sesuatu, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Jadi sebetulnya mengheningkan cipta itu bukan berdoa. Mengheningkan cipta itu kita betul-betul mencoba, karena tidak mungkin kosong, mustahil kosong, tapi mencoba meminimalisir cipta kita dengan hanya mencoba memfokuskannya kepada nafas. Dan dengan memfokuskan diri atau mengamati nafas juga ada proses-proses fisik dan kimiawi dan hormonal di situ yang bisa memproduksi ketenangan dan sebagainya, yang mana ini baik buat fisik, baik buat mental dan sebagainya. So
Meditasi bisa juga dibilang sekedar mengheningkan cipta, bisa gitu. Namun meditasi yang lebih luas ini ada kaitannya dengan mengolah cakra tubuh. Itu sengaja saya kemarin bahas sedikit mengenai cakra. Tidak semuanya kemarin cuma membahas cakra bulan. Jadi dari sesi 1 sampai 7 yang malam ini, saya mencoba untuk sinambung. Jadi mungkin sesi part 2 dari sharing saya perlu untuk mengetahui dulu, lebih baiknya mengetahui dulu atau mengikuti dulu part 1. Untuk mengikuti part 3 harus mengikuti dulu part 1 dan 2 dan sebagainya. Jadi ini sesi yang paling akhir adalah tentu akan lebih mudah untuk mengkomprehensi sesi ini jika sudah mengikuti sesi 1 sampai 6. Ada di YouTube. Nah, jadi meditasi ini ada kaitannya dengan mengolah cakra. Apa fungsi dari mengolah cakra? Adalah untuk membangkitkan energi yang pada saatnya akan membangkitkan sistem kundalini atau energi tubuh. Dalam keadaan ideal, apabila kita sehabis meditasi, dampak atau indikasi utamanya adalah kita akan merasa lebih fresh, kita akan merasa lebih segar, kita akan merasa lebih energized. Energi kita sepertinya boosting setelah melakukan meditasi ini, karena itu tadi prinsip meditasi adalah mengaktifkan simpul-simpul energi atau cakra dalam tubuh kita. Jadi apabila dampak ini tidak terasa maka mungkin harus dikaji kembali, dievaluasi kembali apakah meditasi kita sudah betul atau belum. Nah, ini ada kaitannya dengan sastra genre. Jadi sengaja saya gabung dua tema ini. Seperti apa meditasi yang prinsip-prinsip meditasi yang lebih efektif. Kita sebentar akan ke caption di whiteboard. Nah, suara bagus ya, masih bagus. Oke. Sampurasun, Kang Maman, Damang, Sepuhan. Mari kita mulai. Nah, seperti pernah dibahas sebelumnya, bahwa kali pertama yang mencipta jagat raya ini adalah Sang Maha Satu, yang L. L itu the one, yang satu atau yang satu. Lalu kemudian dari satu ini, kemarin kita cerita, akan berkembang seperti sel menjadi 2 sel. Namun dalam penciptaan jagat ini menjadi dualitas. Bisa positif, negatif, dan sebagainya. Di konsep Bali, dualitas ini disebut Ruwa Bineda. Nah, kemarin sudah kita bahas, tapi kita bahas sekali lagi. Dari titik 1 ini menjadi 2 ini. Yang pertama menjadi merah putih, yang kedua menjadi hitam putih. Asalnya ini adalah hitam merah putih asalnya. Hitam merah putih ini disebut tridatu. Nah, dari hitam merah putih menjadi merah putih ini adalah kenegaraan atau keratuan. Ini dibahas sebelumnya, jadi saya tidak akan panjang lebar lagi di sini. Keratuan fungsinya adalah tentang keselamatan negara. Yang kedua adalah keresian atau hitam putih, berbicara tentang benar dan salah. Pernah kita bahas sebelumnya, fungsinya adalah penentu benar dan salah. Nah, kemudian dari 2 ini ada 4 yang juga sudah pernah kita bahas. Ini yang waktu 1111 itu ya, ada 41 double 11 pernah kita bahas. Artinya ini jadi 2, ini menjadi 2. Ini yang disebut double 11.
Nah, pada konsep Bali, pada konsep Rua Bineda, alam ini harus yang satu, dalam tanda kutip. Ini secara simbol, jangan yang literal ya. Satunya mesti jahat gitu loh. Satunya mesti baik. Karena bagaimana bisa ada baik kalau tidak ada jahat? Begitu ya. Tapi yang jahat ini tidak ada kaitannya dengan merah putih dan hitam putih. Ini tataran lain. Yang ini tadi tataran Tritangtu, yang ini tataran Rua Bineda. Jadi jangan disatukan. Tidak ada kaitannya bahwa misalkan kenegaraan adalah negatif, bukan. Keresian adalah positif, bukan itu. Kita membicarakan sekarang tentang negatif dan positifnya, tidak membicarakan hitam putih dan merah putihnya. Nah, manusia atau dunia ini, bagaimana jika ada yang baik? Bagaimana ada yang baik? Misalkan polisi, ngapain ada polisi kalau nggak ada penjahat? Gitu. Polisi naik pangkat, polisi mendapatkan penghargaan, polisi mendapatkan gaji, polisi mendapatkan bonus jika sudah berhasil istilahnya mengatasi negativitas atau kejahatan. Manusia, alam semesta ini bisa mencapai kesadaran tidak hanya dengan melakukan dharma positif, namun juga bisa dengan dharma negatif. Karena dharma positif dan dharma negatif itu kedua-duanya adalah dharma. Negatif dan positif kedua-keduanya adalah kepunyaan atau milik atau berasal atau hakikatnya berasal dari Sang Maha Kuasa. Dengan demikian, dalam ilmu Rua Bineda, untuk mencapai kesadaran, istilahnya seorang murid bisa memilih jalan positif atau negatif. Tapi yang memilih jalan negatif ini biasanya jarang dipublikasi karena akan terdengar kontroversial. Namun, kalau ini misalkan negatif ini diistilahkan dengan fungsi dari penghancuran dan positif ini fungsi dari pembangunan, kita tidak bisa membangun tanpa ada kehancuran. Sehingga harus ada yang memerankan penghancuran. Harus ada yang memerankan berdharma sebagai penjahat, sebagai koruptor, sebagai perampok dan sebagainya. Sehingga dunia ini bisa sinambung. Kita tidak akan berbicara banyak mengenai Rua Bineda ini, tapi itu sebagai prinsipnya saja. Nah, kita sudah berbicara kemarin dari 1 menjadi 2 menjadi 4, ini menjadi Tritangtu. Jadi segitiga. Ya, Tritangtu. Gitu ya. Nah, ini adalah lingga atau kosmologi laki-laki. Lalu kemudian pada dimensi tata surya, pada dimensi kita ini dimensi tata surya. Pada dimensi tata surya ini seperti ini. Tapi pada dimensi di atas itu yang namanya alam di atas, alam kahyangan, bukan kebataraan, karena kebataraan di atas ini. Alam kahyangan itu disebut hyang ambu. Ini menjadi kebalik. 1, 2, 4 ini menjadi kebalik. Jadi 4, 2, 1 menjadi yoni. Nah, ini 4-nya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Yang 2 ini menjadi kuping, yang 2 menjadi mata, yang 2 menjadi lubang hidung, yang 1 menjadi mulut. Nah, kita berbicara apa yang dimaksud dengan prinsip meditasi dan sastra jendra. Ini adalah gardu. Gardu, mohon di lebih pelan-pelan lagi. Saya akan lebih pelan-pelan lagi karena ini penting. Gardu ini adalah sang sumber daya. Seluruh daya yang ada di jagat raya memiliki gardu utama, Sang Maha Daya. Apa daya yang utama? Daya yang paling utama adalah bukan daya materi, namun daya
pengetahuan. Karena ini adalah sudah kita terangkan di sesi 1, ini adalah sang Batara Guru. Guru membagikan pengetahuan. Atau juga ini adalah sang Mahaterang atau Dewa Teo Sinar. Sinar ini membagikan keterangan dan pengetahuan dalam fungsinya sebagai Batara Guru. Jadi apabila semua unsur alam berinduk, mencucukkan diri seperti kabel mencucukkan diri kepada saklar, dan saklar kemudian kepada tiang listrik, dan tiang listrik kemudian kepada gardu yang lebih besar, dan kemudian pada ujungnya ke gardu utama, maka seluruh device, alat-alat di listrik di rumah kita akan memperoleh daya dari Sang Mahadaya. Dayanya adalah berupa pengetahuan dan keterangan. Karena itu yang utama. Karena apabila Anda memiliki daya pengetahuan dan keterangan, maka daya materi hanya tinggal mengikuti. Itu sebabnya disebutkan zaman dulu bahwa apabila seseorang menguasai informasi, artinya informasi ini data, artinya pengetahuan, maka orang itu akan menguasai dunia. Sekarang orang yang paling kaya di dunia itu adalah orang-orang yang bergerak dalam bidang sistem informasi. Mark Zuckerberg dan sebagainya. Bill Gates, mereka adalah pemimpin-pemimpin dunia. Karena yang akan memimpin dunia adalah orang yang punya pengetahuan dan keterangan. Nah, itu dulu. Nah, bagaimana cara untuk mengakses gardu ini? Kita lanjutkan. Nah, tadi dari L yang awal ini, dari 1 ini, kemudian menjadi alam cipta kita, kepala kita, yang secara karakter kosmis adalah yoni atau feminisme. Nah, dari daya yang 1 ini, yang merah akan menjadi api. Lalu dalam badan kita menjadi kuping. Kalau dalam simbolisasi agama Samawi, L ini menjadi Gabriel. Lalu kemudian yang tadi merah, yang ini hitam, itu menjadi air. Ini simbolisasi ya. Pada wajah kita ada di mata. Dalam terminologi Samawi menjadi Michael. Lalu kemudian udara ini di sini akan membentuk jadi hidung. Istilahnya adalah Rafael. Lalu kemudian yang 1 ini akan menjadi tanah, ya. Warnanya kuning, di mulut menjadi Azrael atau Gabriel, Michael, Rafael, Azrael, atau Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Semuanya berpusat kepada the L. El Presidente gitu ya, yang utamanya. Kepada ini. Begitu. Jadi akan menjadi, ini beserta hidupnya, uripnya. Uripnya itu semuanya di madya, di tengah. Jadi 5 dengan uripnya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan uripnya. Nah, setelah selesai penciptaan, si Mahadaya tadi menciptakan sistem cipta kita di kepala, lalu turun ke bawah. Dari 5 ini menjadi 7. Yaitu 7 bagian di
anggota badan kita, yaitu di hulu setara dengan Senin, di perut setara dengan Selasa, di 5 indera di wajah setara dengan Rabu, di genital setara dengan Kamis, di leher setara dengan Jumat, di kaki setara dengan Sabtu, di dada setara dengan Minggu. Jadi 7 bagian turun ke bawah. Jadi kalau ini badan manusia, dari kepala setelah selesai membangun kepala, maka membangun tubuh. Ini dimensi 7, ini dimensi 5. Seperti pada piano, ada 5 titik hitam, ada 7 bukan titik hitam, tuts hitam, ada 7 tuts putih. Ini semua menjadi 7 satu set ya, langitnya dan buminya. 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu pernah kita terangkan. Saya tidak akan manjang lagi di sana. Takut lupa, saya takut fokus ke yang utama karena ini sudah diterangkan. Nah, kemudian 5 ke 7 ini ada dimensi 5 dan dimensi 7. Dimensi kahyangan, dimensi kadewaan, dimensi kesurgaan atau heaven. Sebentar, takut ngacak saya ini karena dari sini lalu kemudian lalu kita ke sini. Nah, dari satu ini kan Tuhan menciptakan tadi hari ini ya, yang tadi mana tadi Senin Selasa. Nah ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ini sudah kita terangkan kemarin, saya tidak akan terangkan lagi. Ada menjadi genap. Tuhan menggenapkan ciptaannya. Genap itu genap. 1 2 3 4 5 6 dan Tuhan sendiri berdiri di mandala tengah atau di arash gitu. Sehingga semuanya menjadi 7. Yang 3 ini saya cepat karena kemarin saya pernah terangkan. Yang 3 ini menjadi segitiga pertama, yang ketiga ini menjadi segitiga kedua. Yang ini adalah yoni, yang ini adalah lingga. Dan ketika melaksanakan prinsip tantrik atau nikah atau kawin, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang 5 tadi, yang 5 ini tadi, kuping, mata, hidung, mulut, itu sebelumnya adalah merupakan bahan yang tadi, bahan utamanya adalah api, air, udara, tanah. Yang kemudian gumulung berputar anti-clockwise, berlawanan dengan arah jarum jam, ke segala arah, yaitu ke 4 arah utama, yaitu ke utara, ke timur atau purwa, ke selatan atau daksina, warnanya menjadi merah tadi kan ya. Kalau utara hitam, kalau purwa itu putih. Lalu kemudian Paschima ini barat, ini kuning. Yang pertama terjadi adalah hitam atau utara, lalu kemudian menjadi kepada putih atau timur, lalu kemudian selatan merah, sehingga menjadi hitam, putih, merah. Jadi balik lagi ini hitam, putih, merah atau tridatu. Tridatu kita berbicara tentang tadi aturan yang ini tadi. Nah, yang berikutnya setelah tridatu, di mana semuanya masih istilahnya di dalam Bali, belum babar, belum melahirkan, karena Bali masih di Bali. Bali itu bahasa Sunda atau bahasa Jawa Barat dari plasenta, masih di kandungan. Begitu babar, begitu melahirkan ke tanah, ke dunia atau kuning, maka tridatu itu menjadi 4 warna, yang asalnya hitam, putih, merah, menjadi ditambah kuning, yaitu di barat.
di Jawa Barat. Sehingga kalau di Bali 3 warna tridatu, kalau di Jawa Barat ada 4 warna. Di Jawa Barat bukan lagi tridatu, tapi sudah ditambah warna kuning. Nah, karena begitu dari kandungan jagat raya ini, sebelum dibabarkan ke dunia masih tridatu, maka ketika dilahirkan ke dunia, ke barat, ke Jawa Barat, jadilah Sunda Land. Jadi daratan Sunda yang warnanya, lambangnya adalah kuning. Gitu. Dan dari tridatu menjadi 4. Nah, di sini sudah lengkap. 4 ini adalah lambang dari sun. Da adalah daya. Sun adalah matahari. Jadi secara cocokologi Sunda adalah daya dari matahari. Kita semua adalah anak-anak matahari, the children of the sun, yang diurus oleh ibu. Ibu apa? Dan tata surya adalah bulan. Dalam sistem galaksi adalah Siva, kemarin diterangkan. Ini adalah lambang sun, sehingga lambang ini menjadi lambang yang sangat primordial yang diambil oleh banyak sekali filosofi simbol. Bisa jadi diantaranya bisa jadi simbol swastika dan dengan 2 arah. Nah, takut kelewat, saya berpikir sebentar, takut ada yang kelewat. Nah, kemudian 7 adalah naftunya hari Rabu. Dan Rabu, bahasa kitanya, bahasa Sanskrit yang kemudian juga dipakai dalam hari-hari kalender Sunda, itu adalah Buddha. Nah, Buddha ini, hari raya Buddha diperingati pada hari Vesak atau Waisak. Apa yang terjadi pada saat Waisak? Yaitu pada saat matahari naik ke atas atau naik ke utara, ke belahan bumi utara, maka di belahan bumi utara ada apa? Coba kan, kebanyakan kan Eropa dan sebagainya kan di utara kan. Kalau di selatan kan di ujungnya tuh Australia. Nah, di utara ini di utara ini adalah Eropa dan sebagainya. Maka di Eropa dan sekitarnya, ketika matahari naik ke sana beberapa derajat, itu adalah awal musim semi. Yang kemudian diperingati sebagai Easter atau hari raya kesuburan. Nah, pada saat itu terjadi, pada saat kesuburan yang kaitannya dengan air atau bulan, itu pada saat itu matahari begitu naik beberapa derajat ke atas, ke utara, pada hari Rabu pertamanya dari saat itu, dari momen itu, diperingati sebagai Waisak. Nah, pada saat itu, sebagai bentuk kesuburan, kita bahas kemarin di sini, ini adalah crown chakra atau bunga ini lotus. Sebagai tanda kesuburan. Dan ini adalah bindu chakra yang kemarin kita bahas. Ini ada cakra bulan. Sehingga Vesak diperingati juga, istilahkan juga sebagai flower moon. Ini Waisak. Nah, pada hari itu diperingati sebagai Waisak atau kelahiran Buddha. Sebetulnya belum tentu kelahiran Siddhartha Gautama, gitu ya. Tapi itu adalah kelahiran Buddha.
Buddha ini kalau di planet kita adalah Merkurius. Kelahiran Buddha itu adalah di titik awal atau wiwitan. Sehingga ada yang disebut dengan Sunda Wiwitan hari Rabu. Begitu. Nah, jadi saya simpulkan kembali. Kita coba. Jadi bagaimana kaitannya dengan sastra genre? Sastra itu awalnya adalah merupakan urip. Lalu urip menjadi menyurup menjadi aksara atau karakter atau being atau manifestasi atau menjadi fisik, menjadi being. Bisa menjadi human being, bisa menjadi animal being, bisa menjadi plantation being dan sebagainya. Dari awalnya tadi sang urip. Nah, dari sang urip tadi, dari satu ini, via gardu-gardu yang sudah kita gambarkan tadi, dari dunia makro ini menjadi dunia mikro kita. Menjadi kuping, mata, hidung, mulut, tangan, jantung, dan sebagainya hingga ke bawah. Jadi, yang dimaksud dengan dunia makro dan mikro, itu kita betul-betul bukan sekedar teori. Itu memang it is correctly so. Memang demikian. Contohnya, ini misalkan, ini bulan, kemarin kita sudah terangkan, inilah Venus. Ini adalah Sun. Ini adalah Mars di perut. Di genital adalah Jupiter. Di kaki adalah Saturnus. Dan sebagainya. Ini adalah Sirius, ini adalah Pleiades, ini adalah Orion, ini adalah Taurus dan sebagainya. Jadi sistem jagat raya ini implemented, applied, channeled, dibikin merupakan unsur dari diri manusia. Itu sebabnya manusia itu disebut sebagai star seed. Benih-benih bintang dan planet-planet, karena kita memang channeling dengan sistem-sistem dan konstelasi itu. Nah, apa yang dimaksud dengan sastra genre? Karena kita ini adalah sastranya. Karena apabila tadi dari aksara menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat yang harmonis itu menjadi sastra. Nah, kita adalah merupakan harmonisasi dari ayat-ayat itu, dari aksara-aksara itu. Semuanya mengharmonisir dalam tubuh kita. Bagaimana agar kita berdaya supaya harmonis? Maka kita harus mencocokkan diri, nyucukin, colokin ke sistem daya. Agar kita berdaya, agar kita berpengetahuan, agar kita menjadi terang. Halo, berhenti? Katanya ada yang bilang ini menjadi berhenti. Apakah betul jadi berhenti? Saya nunggu konfirmasi sebelum saya lanjutkan. Apakah jadi berhenti? Jadi berhenti atau tidak? Tidak. Oke, berarti mungkin di berhenti. Oh, tadi sempat berhenti sebentar. Oke. Jadi saya sedikit kehilangan konsentrasi. Dari mana tadi? Nah, tubuh kita itu agar berdaya dari Sang Mahadaya mesti mencolokkan diri. Bayangkan diri kita ini masing-masing, ada yang tape, ada yang televisi, ada yang komputer, ada yang kulkas, sebagainya. Apabila kita tidak mencolokkan diri kepada sang sumber daya, kita jadi ditenagai oleh aki atau baterai, maka daya kita sedikit dan sangat terbatas. Jadi setiap saat kita harus secara reguler, secara konsisten, kita harus mengkontakkan diri dengan Sang Mahadaya. Harus menetapkan diri secara tetap. Oleh karena itu di bahasa Sunda bersembahyang disebut juga sebagai netepan. Netepan beda sama sholat. Netepan itu adalah kita harus tetap konsisten
being with the relationship with the great energy, the great source of energy. Nah, bagaimana agar kita bisa mencucukkan diri? Kita harus channeling, mengkoneksikan unsur star seed dalam diri kita dengan star benerannya. Contoh, kita harus mengkoneksikan antara kuping kita dengan matahari, mata kita misalkan dengan sistem air dari dalam di bumi, ini dengan sistem udara, ini dengan sistem tanah, ini dengan planet Venus, ini dengan matahari, perut dengan Mars, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan nyawang. Cuman karena terbatas pengetahuan, kita hanya tahu nyawang bulan saja. Tapi itu yang utama. Nyawang bulan tuh mengkoneksikan, memvibrasikan diri kita, mengkoneksikan diri kita agar satu vibrasi dengan bulan. Itu bagus. Tapi juga selain dengan bulan, juga dengan sistem planet lain. Nah, setiap planet, setiap bintang itu memiliki kesadaran atau consciousness atau hidup dari Sang Maha Hidup. Contohnya, binatang punya hidup, tumbuhan juga punya hidup, gunung punya hidup, lautan punya hidup, matahari punya hidup. Setiap planet itu punya hidup. Semua planet dalam sistem tata surya masing-masing punya hidup. Dan seednya dari daya hidup itu, seednya, bibitnya ada dalam diri kita. Ini yang harus dikoneksikan. Nah, hidupnya ini, hidup dari tiap elemen ini, dari hidupnya Saturnus, hidupnya Venus, hidupnya matahari dan sebagainya, kemudian secara simbolis oleh tiap keyakinan dikasih nama. Misalkan ada yang bilang yang melinggihi kuping, misalkan disebut sebagai Sang Hyang Kuping, misalkan itu aja sebutan. Artinya ini koneksi dengan matahari. Artinya Sang Hyang Matahari adalah interrelated, saling berkaitan dengan Sang Hyang Kuping. Tidak hanya kuping, mata, tapi juga di dalam, di jantung, di paru-paru, di ginjal, semuanya terkoneksi. Di Bali, ini semua istilahnya nama kalau dalam Islam istilahnya khodamnya, ada jinnya sebagainya. Tapi tiap keyakinan berbeda istilah. Kalau di Bali biasanya disebut pelinggihnya disebut Ida Ratu, macam-macam. Ada Ida Ratu berbagai ya. Ada ada juga mantra-mantranya. Dan juga sistem mata angin tadi juga itu juga jadi sumber mantra di Bali. Jadi dari mulai dari mulai putih atau timur sampai muter sampai utara itu ada istilahnya disimbolisasi dengan nama-nama Sang Bang Tang Ang Ing. Lalu ke bawahnya lagi Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang. Dan itu bisa diputar-putar untuk menciptakan sistem energi yang berbeda dalam tubuh kita. Dari mulai Purwa, Daksina, Pasima, Utara, dan sebagainya. Misalkan dari Sang itu untuk kulit, Bang untuk darah, Tang untuk kudik, untuk daging, Ang untuk otot, Ing untuk tulang sumsum. Itu masing-masing ada juga doanya atau mantranya disebut. Nah itu yang sulit untuk dibagikan. Karena masing-masing kepercayaan punya cara masing-masing. Nah, sastra Jendra adalah mengharmoniskan sastra dalam badan kita, mencannelingnya dengan sistem sastra jagat raya. Melinggihkan energi-energi, vibrasi-vibrasi, kesadaran-kesadaran, urip-urip dari sistem astrologi ini dalam tubuh kita dan menselaraskannya sehingga kita akan menjadi alami, akan berdaya. Ada yang bilang berhenti lagi,
Nah, sastra dalam tubuh kita dan sastra di sistem makrokosmos yang jendra ini, sastra yen ra, sastra jendra hayu ning rat pangruwating diyu. Jadi sastra yen rahayu, sastra yen rahayu, rahayu ning rat pangruwating, untuk dalam tanda istilahnya meruat supaya jadi sejahtera, makmur dan sebagainya, kurang lebih begitu. Saya definisi persisnya diyu itu saya tidak tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan di sistem yang tadi ya, di sistem di agama itu yang inilah Jibril, Mikael, Israfil, Azrail. Kalau misalkan di Bali ini adalah Iratu ngurah tengkep langit, Iratu wayan tebe, Iratu made jelawung, Iratu nyoman sakti pangadegan, Iratu ketut petung dan sebagainya. Lain-lain di India ada lagi, di mana-mana ada lagi, dan kebetulan saya pernah istilahnya belajar sastra jendra ini di beberapa tempat. Nah, yang dinamakan dengan meditasi, kembali lagi ke sana, adalah melinggihkan vibrasi-vibrasi ini, kesadaran-kesadaran ini pada setiap bagian dari tubuh kita. Melinggihkan kalau istilah di Bali. Dan kita adalah pelinggih. Kita inilah gardunya, gardu-gardu kecil, tiang-tiang listriknya, sistem tubuh kita. Dari mulai gardu yang major sampai yang sub, sampai yang lebih kecil ada dalam tubuh kita. Dan kita melinggihkan sistem energi ini, kalau diistilahkan adalah listrik ini, dari gardu dalam tiang-tiang dalam tubuh kita, dalam device-device dalam tubuh kita, sehingga kita menjadi energized, sehingga kita menjadi punya pengetahuan, sehingga kita menjadi terkoneksi dengan Sang Mahadaya, dengan Sang Maha Pengetahuan. Itu yang dinamakan dengan meditasi. Salah satunya, kita menyawang bulan, kita melinggihkan bulan di sini. Bulan ada di pituitary gland. Pituitary gland ini akan mengeluarkan hormon-hormon yang esensial bagi kehidupan, yang di India disebut dengan nektar atau disebut dengan ambrosia. Ya, kemudian nektar ini dripping, menetes dari titis, menetes ke sini sampai ke lidah, ditahan di lidah dalam sistem yoga semuanya. Itu semua adalah sistem meditasi. Melinggihkan vibrasi Sang Maha Kuasa yang kemudian menurun kepada sistem jagat raya ini, menselaraskannya dengan bagian-bagian tubuh dari kita. Itu yang dinamakan dengan meditasi. Sistem jagat raya dan sistem tubuh kita, itulah yang disebut dengan sastra jendra yang sebenarnya. Ada kitabnya. Kitab ini mengajarkan tentang hal itu. Tapi kitabnya ini sendiri bukan sastra jendra yang hakiki. Karena ini hanya tulisan, hanya kertas. Namun sastra yang berada pada bentuk hakikatnya, bentuk sebenarnya adalah sastra jendra ini, alam ini. Kita harus mengerti sistem alam makro, kita harus mengerti sistem alam diri. Itu yang dinamakan dengan tahu diri. Dengan membaca semuanya, dengan ikro, reading. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya yang terakhir ngobrolnya agak berapi-api, nggak apa-apa ya. Habis semangat sih. Semoga semuanya sehat sejahtera. Waktunya, wah udah banyak banget kelebihan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Anda dan keluarga. Semoga kita bisa menghadapi situasi yang tidak mudah ini di tengah pandemik ini. Mari kita waspada, eling waspada agar selalu sehat sejahtera. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ini merupakan sesi terakhir. Puji Tuhan, alhamdulillah, setungkare.
yang mana setelah ini tidak akan ada lagi sesi safari seperti ini, tapi mungkin saya bisa bikin ya bisa 3 hari lagi, 7 hari lagi setiap bulan. Saya belum punya rencana, tapi yang sekarang ini saya akhiri sampai saat ini, nanti akan diunggah di YouTube. Dan saya sarankan untuk mengerti sesi terakhir ini juga harus mendengarkan sesi-sesi sebelumnya dari sesi 1 sampai 6 supaya pengetahuannya lebih komprehensif. Lalu kemudian saya merencanakan untuk ada sesi Zoom untuk mengadakan diskusi 2 arah. Ini kan searah. Kalau di Zoom bisa 2 arah. Nanti mungkin sekitar hari Senin. Seperti saya bilang tadi, tapi jika hanya peminatnya dirasa cukup. Kalau nanti yang hadir 2 atau 3 kan sayang gitu ya. Kalau nanti yang mau ikutan Zoom hari Senin, monggo ngasih tahu sama saya di komen ya. Saya mau, nanti saya hitung gitu. Kalau di atas mungkin di atas berapa 27 orang atau 33 orang, nanti akan saya buka sesi Zoom di hari Senin ini. Terima kasih semuanya. Sampurasun. Om Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Rahayu, hatur nuhun.